mendapatkan obat sendiri, kakak biasanya dapetin Ini teman mak di kampung. dapatkan. Sebaiknya kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya, yaitu dari apotik dan instalasi farmasi di rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat yang resmi, dan lain-lain. Selain itu, mendapatkan informasi detail tentang obat yang dikonsumsi. Berikut cara mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama, perhatikan penggolongan dari obat. Yang kedua, perhatikan informasi dari obat yang tercantum pada brosur dan kemasan. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Tebuslah resep dokter di apotek yang telah memiliki legalitas. Sebelumnya bagaimana cara Bapak menggunakan obat yang Bapak konsumsi? Ya, paling pakai air minum, saya minum udah gitu aja. Gunakan. Obat merupakan bahan yang digunakan dengan dosis tertentu, penggunaan yang tepat dan dimanfaatkan untuk mendiagnosa, menyembuhkan, mencegah penyakit, dan memelihara kesehatan. Penggunaan obat mengacu pada prinsip penggunaan obat seperti tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, cara dan lama pemberian, serta tepat pemberian informasi. Informasi umum cara penggunaan obat meliputi yang pertama, cara mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan yang tertera pada etiket. Yang kedua, waktu mengkonsumsi obat sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Yang ketiga, aturan pakai obat pada etiket harus dipatuhi. Yang keempat, minum obat sampai habis, artinya obat tersebut harus dikonsumsi hingga obat habis seperti antibiotik. Yang kelima, perhatikan indikasi, efek samping, kontraindikasi. Yang keenam, hentikan penggunaan obat jika tidak memberikan efek terapi atau menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, tidak dianjurkan untuk mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah. Yang kedelapan, tidak dianjurkan untuk melepaskan etiket dari wadah obat karena pada etiket tersebut tertera cara penggunaan obat dan informasi penting lainnya. Yang kedelapan, bacalah cara penggunaan obat sebelum mengkonsumsi obat dan periksalah tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Yang ke-10, hindari menggunakan obat orang lain meskipun merasakan gejala penyakit yang sama. Dan yang terakhir, tanyakan kepada apoteker atau petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap. Ya, Ibu, cara menyimpan obatnya gimana, Bu? Kotak obat. Oh, ada kotak obatnya, Bu. Simpan supaya obat dapat digunakan hingga masa kadaluarsa. Sebaiknya disimpan dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, kering, dan tidak lembab. Perlu diperhatikan tempat penyimpanan jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan obat sesuai dengan kemasan aslinya dan memastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Secara umum, cara penyimpan obat yaitu: yang pertama, simpan sesuai petunjuk pada kemasan obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpan obat dalam kemasan asli. Yang keempat, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan simpan obat di tempat yang sejuk dan tidak lembab. Yang kelima, jangan tinggalkan obat di dalam mobil terlalu lama karena suhu tidak stabil dapat merusak obat. Yang keenam, selalu periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat tersebut. Sehari-hari Ibu cara buang obatnya gimana, Bu? Misalkan obatnya rusak atau expired, itu cara Ibu buang obatnya gimana? Ngambil sampah. Oh, buang semua. Selanjutnya, buang ciri-ciri obat kadaluarsa adalah telah melewati tanggal waktu kadaluarsa. Obat tersebut telah rusak, berubah rasa, berubah warna, dan juga bau. Obat yang telah kadaluarsa ini tidak boleh dibuang sembarangan karena beresiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang, sehingga sebaiknya obat itu dibuka terlebih dahulu kemasannya, lalu dihancurkan, kemudian dibuang ke tempat sampah. Menurut Depkes, membuang obat yang benar itu yang pertama, pastikan obat itu telah rusak, expired date, berubah warna, dan juga berubah rasa. Yang kedua, hancurkan obat seperti kapsul ataupun tablet. Untuk yang ketiga, untuk sediaan obat cair, suspensi ataupun sirup diencerkan terlebih dahulu dengan air atau dapat ditambahkan dengan pasir dan juga tanah. Kemudian bisa dibuang bersamaan dengan sampah lain. Selanjutnya, terlebih dahulu dilepaskan etiket dan tutup botolnya, kemudian botol dapat dihancurkan supaya wadah tidak disalahgunakan oleh orang lain. Yang selanjutnya, obat antibiotik itu tidak boleh dibuang sembarangan, yaitu dapat dihilangkan labelnya terlebih dahulu pada wadah, kemudian buang obat antibiotik bersamaan dengan kemasan.